Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Arida Sufyan dari jurusan PKI 1 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam Al-Quran dan Sunnah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah usul fikih ini. Kita ketinggalan pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari makalah ini, yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Secara harfiah, Quran berarti bacaan. Namun, walau terdengar merujuk ke sebuah buku atau kitab, umat Islam merujuk Al-Quran sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan dari bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan. Al-Quran memiliki 114 surah dan sejumlah 6.236 ayat. Terdapat perbedaan tergantung cara menghitung. Hampir semua muslim menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Quran. Mereka yang menghafal keseluruhan Al-Quran dikenal sebagai hafiz. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang jarang. Dipercayai bahwa saat ini terdapat jutaan menghafal Al-Quran di seluruh dunia. Kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu pengertian Al-Quran. Sebagaimana telah disinggung sebelum ini tentang sumber dalil dalam hukum Islam, maka Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Secara bahasa merupakan masdar kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna talak. Keduanya berarti membaca atau bermakna jamak, mengumpulkan atau mengoleksi. Secara syariat atau terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Insan yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Dan Allah berfirman juga dalam surat Yusuf ayat 2, yaitu Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi, ataupun menggantikannya. Dia telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran diturunkan pada dua tempat, yaitu pertama di Mekah atau yang disebut ayat Makkiyah. Pada umumnya berisikan soal-soal kepercayaan atau ketuhanan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ayat-ayatnya pendek dan ditujukan kepada seluruh umat. Banyaknya sekitar 2 atau 3 surat Al-Quran ini. Yang kedua di Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Ayat-ayatnya panjang, berisikan peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia, mengenai larangan, suruhan, anjuran hukum-hukum, dan syariat akhlak. Hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, perdagangan, hubungan manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan sebagainya. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran memiliki mukjizat-mukjizat yang membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari Allah SWT. Menurut mana Quran di dalam buku Mubahits fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki mukjizat pada 4 bidang, yaitu pada lafaz dan susunan kata, pada keterangannya, pada ilmu pengetahuan, dan pada penetapan hukum. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro. Surat Qurannya yaitu Al-Alaq ayat 1-5 dan terakhir kali turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.326 ayat, 324.345 huruf. Al-Quran berfungsi sebagai sumber pokok dan utama dari segala sumber-sumber hukum yang ada. Hal ini dilandasi oleh ayat Al-Quran dalamnya surat An-Nisa ayat 5. Selanjutnya akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim
dalam Islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim. Akan tetapi akidah atau kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal, perbuatan, dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman. Selanjutnya, ibadah dan muamalah. Kandungan penting dalam Al-Quran adalah ibadah dan muamalah. Menurut Al-Quran, tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 51. Selanjutnya, hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Selanjutnya, akhlak. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dikenal dengan istilah moral. Akhlak di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia, juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, kisah-kisah umat terdahulu. Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Quran. Al-Quran menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat satu surat yang dinamakan Al-Qasas. Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Quran muat tentang kisah. Selanjutnya, isyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran banyak menghimbau manusia untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 dan Az-Zumar ayat 9. Selain kedua surat tersebut, masih banyak lagi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam kedokteran, farmasi, pertanian, dan astronomi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran yaitu memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh bangsa dimanapun berada serta segala zaman atau berbagai waktu. Yang kedua, memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. Yang ketiga, memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. Yang keempat, memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Yang keenam, menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah adalah takwa. Yang ketujuh, melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. Keujaan Al-Quran. Al-Quran dari segi penjelasannya ada dua macam. Pertama, muhkam, yaitu ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya dan tidak mengandung keraguan atau pemahaman lain. Yang kedua, mutasyabih, yaitu ayat yang tidak jelas artinya sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman yang disebutkan oleh adanya kata yang memiliki dua arti atau maksud. Yang ketiga, suruhan, yang berarti keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Selanjutnya, B, as-sunnah atau hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran Allah telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga dinyatakan oleh Rasul, yang artinya, aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak terlihat dan tidak janggal. Tidak berilat dan tidak janggal. Yang kedua, hadis makbul adalah hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah. Yang termasuk hadis makbul adalah hadis sahih dan hadis hasan. Yang ketiga, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat ilat dan kejanggalan pada matannya. Yang keempat, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis dhaif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan tidak dipenuhi
yang tidak dipenuhi. Adapun syarat-syarat suatu hadis dikatakan hadis yang sahih, yaitu pertama, rawinya bersifat adil, yang kedua sempurna ingatannya, ketiga sanadnya tidak terputus, yang keempat hadis itu tidak berilat, dan yang kelima hadis itu tidak janggal. Kesimpulan dari makalah tersebut, dalil secara etimologi dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki. Secara terminologis, dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yang dapat diartikan dengan membaca. Namun yang dimaksud dengan Al-Quran dalam uraian ini adalah kalamullah yang diturunkan ke perberantakan Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Dan hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, Allah telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi makalah dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten sing kang ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.